Halo Sobat TV, sekarang kita kembali lagi di acara podcast spesial tamu kita hari ini ya. Mungkin teman-teman yang suka ke McDonald, kalau lihat di situ ada tempat charger Voltron ya. Terus teman-teman mungkin lagi servis mobil listriknya, terus lihat ada tulisan Voltron, di mana-mana ada Voltron. Nah kali ini kita kehadiran salah satu yang paling luar biasa, siapa orang man behind the gun ya. Nah, ini kita kenalkan. Silakan Pak Rahman Eli. Pak Rahman, apa Ya, kabar? baik Mas Adit. Nah, ini saya selalu penasaran. Ini Voltron di mana-mana. Bisa cerita nggak Pak Eli? Awalnya itu seperti apa kok Pak Eli kepikiran bikin charging station banyak dari mana-mana? Awalnya seperti apa story-nya? Awalnya 2015 orang masih tidur, Mas. Oke. Jadi begitu saya baca Paris Agreement 2015, saya udah tik, ini bakal ini nih kejadian. Bakal boom. Jadi nggak sabar malam sih. Once in a week saya lihat terus kayak udah kasih kayak pin gitu, di watching aja gitu kan. Oke. Nah, long story short, begitu masuk di 2020 COVID, itu mulai kayak berdebar gitu loh. Ya, and then 2021 kan kita terus saya mulai itu dari situ. Terus saya mulai dan bareng PLN kan. Dan situlah kita mulai bareng-bareng. Jadi Jadi tahun nggak punya 2021. 2021 di awal Februari lah. Masih dalam kondisi COVID ya. Wow. Ketika semua orang tiarap karena COVID, Iya, Pak Eli ini saya bangkit, bangun, bikin charging station. iya. Di mana 2021 itu nggak banyak kan yang pakai Belum mobil listrik. ada, itu Kona lama, Yonex lama masih ada 15, baru 15 Oh ya? biji ya. Oke. Jadi ya nama kita industri baru ya, kita bikin, orang bilang kita gila, suicide, bunuh diri, Ya, ya. ngapain sih lo gitu kan? Eh, Ya udah senyumin aja. luar biasa ketika orang nggak bermimpi, mobil barangnya aja nggak ada. Betul. Pak Eli udah bikin yang namanya chargernya. Betul. Dan semua kalau Mas pelajari iceberg, Yes, teori iceberg. atas itu di bawah itu semua itu saya alamin. Oke, Itu valid. oke. Terus kalau Mas baca mengenai apa namanya 7 volts 8 stand up, Yes. stand up 8, itu Yes. saya ngalamin Oke. sejak COVID. Nah, ketika kita bicara tadi teori iceberg, di teori iceberg ini khususnya untuk bisnis atau industri mobil listrik ini seperti apa gambaran iceberg teorinya yang lihat? Ilustrasi sama sih ya, financial issues, Financial issue, oke. staff issues, regulasi pemerintah belum punya apa-apa, Oke. teknologi, inovasi, people, knowledge, science, itu semua kita alamin dan sebenarnya masih confusing ya, mau start dari mana gitu. Jadi begitu banyak sekali isu yang kita alamin dan saya lihat ya udah mesti disegmentasiin aja. Oke. Ya kan number one is duit dulu kan. Iya. Ini kan nafasnya panjang ya Mas. Kalau duit kan kita nggak mungkin, dimana kan orang wah ini nih long capital ini Betul. gitu. Tapi ya udah satu-satu ya. Kerjakan, doa, usaha lagi. Terus cloning sama vendor mesin. Mesin, ya. Terus app-nya kita lihat ya masih murah-murah meriah ada dulu ya kan. Betul. Jadi dari semua tuh saya petain tuh Mas 1, 2, 3, 4 sampai dengan katakan dengan 15 gitu ya. Number one financial dulu, number two regulasi belum punya. Oke. Jadi saya itu orang pertama yang bareng sama pemerintah, kementerian terkait untuk susun regulasinya Mas. Oke. Jadi backbone-nya. Oke. Jadi sebenarnya sampai hari ini pun masih itu kontribusi saya di sana tahu. Oke, luar biasa. Jadi ini kalau saya boleh tahu, mungkin boleh ingat ya, 2021 ini mungkin swasta pertama kali ya. Ya, kita permain pertama. Gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu, di 2021 titik pertama Voltron ada di mana? Suvarna Golf Halim. Suvarna Golf Halim. Kenapa dipilih titik itu sebagai titik Karena awal? itu partner saya yang punya lahan itu. Oke. Jadi benar-benar kapital tadi penting, jadi memanfaatkan ya. Pakai link yang Oke, ada. pakai link yang ada ya. Oke. Kalau boleh tahu saat ini 2021 jalan 2026 ini udah berapa titik? 21 ke 22 tuh saya masih ingat masih ada 12 titik. 12 titik. 22 ke 23 naik itu 30 sekian titik gitu ya. 23 ke 3, 23 ke 24. Nah, itu mulai high tuh. 23 ke 24 mulai high. Oke. Itu high-nya udah 200% lebih gitu. Iya, langsung jumping-nya tuh udah triple, udah lebih daripada itu lah sampai hari ini gitu. Oke. Jadi lonjakannya lumayan begini. Wah, luar biasa, langsung
spike gitu ya spike, gitu. Di 2023 2024 ya. Nah, tentu kita percaya dalam membangun bisnis itu kan ya itu mimpinya aja 2015, journey-nya cukup panjang. Boleh cerita nggak Pak Eli, di tengah-tengah journey itu apa sih yang menjadi tantangan utama buat Pak Eli atau Voltron pada khususnya? Ini kan worldwide effect kan. Yes. Sebenarnya nggak susah. Investment, orang investor juga mereka juga pasti ada aja. Yeah. We have a strong character, we know what we're doing, pasti masuk gitu kan. Tantangannya adalah regulasi. Lebih ke arah regulasi ya. Oke. Karena tidak membangun kesepahaman ini yang susah. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau kita comparing ASEAN countries aja, kita kan masih behind ya dibanding Singapura, Vietnam, Thailand gitu kan. Yeah. Mereka way advancing gitu. Karena mereka saklek tak cepat. Yeah. Kalau kita kan mesti ada gimana kalau begini, banyak audiensi begini, itu ya itu memang capeknya tapi nikmat sih. Betul. Jangan kecewa tapi nikmatin. Ya ketika di mana situ ada challenge, di situ ada kesempatan ya Pak Eli ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau kita lihat tadi pertumbuhan mobil listrik yang spike gitu ya. Menurut Pak Eli, kalau kita compare dengan negara-negara di Asia lainnya, apakah Indonesia ini sudah cukup maju atau masih tertinggal? Masih dalam kategori masih growing lah. Masih growing ya, cukup ya. Masih growing lah. Memang udah lewat batas ambang di 10% kan. Betul. Udah sitting on 18%, udah bagus. Tapi masih ongoing lah. Betul. Bukan jelek ya, itu udah bagus dan udah tertanam di masyarakat dan akan nambah terus. Gitu. Betul. Salah satu yang tadi Pak Elis mention kan apa yang sudah tertanam di masyarakat terkait mobil listrik. Salah satu concern terbesar itu adalah infrastruktur. Charger. Orang selalu bertanya, ribet, chargernya susah, lama. Nah, bagaimana peran Voltron dalam hal ini untuk bisa menjawab tantangan dari masyarakat yang masih antipati atau punya concern terhadap hal-hal tersebut, Pak Eli? Saya selalu make it things simple aja lah. Yes. Dibawa pusing nggak jalan-jalan. Karena gini, if you back in 90s, 60s, pom bensin berapa sih? Yes. Gitu ya. Iya kan? Sekarang pom bensin ada 9.000. It takes 80 berapa? Kita merdeka berapa tahun? Ya 80 tahun lebih. Now we come to new industry sekarang for the past 4 years. Hektiknya kemarin 4 tahun yang lalu. Betul. Ya kan barang baru masuk kan, desakan dunia gitu. Ya NEC kan, New Energy Vehicle masuk. Tapi kita jalanin gitu. Jadi jangan usah banyak teori. Langsung walk the talk. Walk the talk. Ya, kita udah punya basis knowledge, kita udah science seperti apa, kita bisa nge-link all this technology, investment, people, motivating people, ajarin mereka segala macam. Pick satu ini eksekusi dulu, ichigai aja, improve ya, betul. Jadi memang sekarang terbukti kan, yang tadinya kita masih ada satu charging, 12 charging station, PLN punya 5, 7, 10, masih ada 30, sekarang udah hampir 5.000. Udah tumbuh luar biasa ya. Faktanya seperti itu ya. Iya, dalam 2 tahun kencang banget ini. Iya. Cepat sekali. Gitu. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat ya, mungkin kayak orang tuh masih ragu dengan teknologi baru, ya, belum percaya. Kayak inget tahun 90-an atau 80-an, ketika mobil Matic baru masuk. Kalau mogok itu 2000-an ya? Iya. Itu 2000-an. Kalau mogok susah, mahal spare part-nya, nggak bisa didorong, nggak bisa diservis. Lah respon terhadap mobil listrik kurang lebih seperti itu saat ini ya Pak Eli ya. Sekarang sih udah nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Bisa masih ada anggapan di rural, di remote areas. Tapi akan juga sama seperti kita di Jakarta. Gitu. Karena hal yang sama bagi saya kan lumayan crossing industry ya. When you say fuel dengan Matic 2000-an, orang ngeluh. Ujung-ujung pengennya Matic. Akhirnya semuanya Matic, nggak pakai Matic males. Back in late 90s, begitu orang buka retail modern, ngapain sih ada pasar? Ujung-ujung nggak ada Indomaret, cari. Rese kan? Iya. Gitu. Terus tadinya kita banking semua manual, sekarang kalau nggak bisa pakai app, buka by app, nggak mau ke bank. Sama aja. Gitu. It just natural, dimana people belum getting used to it. Yes.
they get used to it, ya udah just play with it. Jadi kita tinggal kembali teknologinya aja. Yeah, it's just a matter of time. Betul, dan sudah terjawab kok. Sudah terjawab ya, pertumbuhan. Oke. Iya. Nah, untuk mendorong pengguna EV di Indonesia itu lebih baik lagi, menurut Pak Eli, apa sih yang dibutuhkan oleh kita masyarakat itu supaya lebih terdorong lagi dalam menggunakan EV? Ya, sederhana sih, ada EV-nya, ada fuel-nya kan. Ada EV, ada charging. Kita perbanyak di situ. Okay. Secondly, kita harus kuatin safety-nya. Safety awareness to execution. Ya kan? EV is safe loh. Yes. Kejadian kita udah lihat berapa negara, misal gini, di Cina, let's say, di sana tuh, di Cina tuh say ada 2 juta EV, paling setahun 2 juta, 3 problem. Less than 1%. Sama kayak fuel car, sama gitu kan. Tapi kan EV kan lebih spesifik ya, jadi kita harus kuatin safety awareness-nya aja. Betul. Itu yang mesti kita dorong ke masyarakat supaya dia tahu what to do, where to go, how things happen to be handled kayak gitu. Okay. Pak Eli, sebagai pengusaha charger mobil listrik, Pak Eli melihat kebiasaan atau perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan charger listrik saat ini seperti apa, Pak Eli? Sekarang saya lihat sih newsfeed-nya lebih baik lah, orang lebih sadar, lebih punya EV awareness kan. Yes. Jadi EV sendiri kan harus banyak dipelajarin, ya, which is mereka juga, I think the way I see it, mereka udah getting used to it. Yes. Nah, lawannya dengan charging juga kita banyak edukasi kan. Yeah. Yang lahan dipakai buat parkir. Nah, itu dia. Ya. Terus udah selesai nggak dicabut, tapi sekarang udah less sih. Udah less ya Pak. Mereka udah nyadar lah. Kita juga happy. Sudah aware ya. Udah aware gitu, dan suka ada memang slap di mana-mana kan, di Facebook di mana. Terus kan nanti kalau kejadian viral, kan, ya udah kita ikutin dulu. Ya, asal jangan kayak kejadian seperti kita lihat dulu di Cina yang orang berantem rebutan charging ya Pak ya. Itu mungkin karena di Cina nggak ada Voltron Pak. Coba di Cina ada Voltron nggak sampai rebutan gitu Pak. Nggak bisa jawab. Oke, nah tadi seperti yang bilang Pak Eli ya, etika dalam menggunakan SPKLU atau charging mobil itu kan fasilitas umum ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat sudah membaik ya. Saya sebagai pengguna mobil listrik juga suka di prank. Di aplikasi ada available, ternyata sebelah sana dicolok doang, nggak dipakai. Iya. Nah, ini saya ngeliat Voltron, apa nggak rugi pengusaha yang seperti ini kan istilahnya menghambat transaksi Voltron sendiri Pak Eli. Seperti apa antisipasi Voltron untuk hal-hal seperti ini? Gini, kalau kita kategori tech company kan mahal ya. Iya. Everything can dicari by technology, gitu. Yes. Cuman mahal investasinya. Tapi sekarang kita terbantu sih dengan adanya newsfeed tadi. Newsfeed tadi bantu ya. Kan? Jadi kita ngalamin katakan tahun lalu ada 100 kasus, sekarang tinggal 2-3. Oke, udah turun jauh ya. Mereka udah nyadar. Kesadarannya udah bagus ya. Oke, luar biasa. Pak Eli, kalau kita lihat apa sih target Pak Eli 5 tahun ke depan untuk Voltron seperti apa harapannya? Mau istirahat kali. Penerus ya Pak Eli. Apa yang jadi target? Next 2030 sih yang pasti, insya Allah kita mau before 2030 kita mau listing di TBK. Oke, good. We are doing now until let's say 2-3 tahun ke depan before pemilu 2028, hopefully gitu kan. There will be start from there lah gitu. Jadi kena perusahaan kurang lebih sekitar 7-8 years kita lepas ke market. Oke, good. Mungkin ada pesan-pesan nggak atau harapan buat dari Pak Eli untuk pemerintah dari sisi regulasi kan penting ya, dan dari masyarakat Indonesia khususnya untuk pengguna EV, apa harapan untuk pemerintah dan para masyarakat? Saya sih nggak kritisisme ya, cuman ini saya open aja supaya jadi masukan bersama. Karena Mas saya ini suka traveling. Sama. If you asking me since 90s sudah 138 negara. Wow. Crossing 5 benua gitu kan. 5 oceans gitu. Jadi for me kalau kita bicara for the past 15 tahun dari Paris Agreement gitu kan. Kalau saya lihat ini memang pendekatan kita masih kurang pas ya. Ya dagang is number one ya. Pasti kan. Trade number one, bawahnya ngikut. Yes. Ya kan, safety-nya ngikut, edukasi ngikut. Gitu. Mau diputar nggak bisa kan, duit number one gitu. Which is nggak apa-apa, tutup mata. Gitu.
Tapi somehow memang kita buat EV di Indonesia untuk dia punya cost energi terlalu murah. Cost energi terlalu murah. Itu nggak make sense. Oke. Di Malaysia itu jual per kWh 5.000-an loh. Oke. 4.800 kalau dirupiahin gitu kan. Vietnam pretty much the same gitu. Ya kalau kita compare Asian country, belum lagi yang kita bicara Asianya sendiri gitu kan. Kita ini kan ada masih gini, kita investasi mahal banget gitu. Ya, yang fast AC kalau di sini paling medium charging ya. Yes. Kan itu fast AC harus. Iya, fast AC. We call it medium charging, and then kalau kita bicara ultra fast, high speed yang 30 dan 100 kW ke atas itu kan somehow harga sama. Jadi kalau you terbang economy class, premium class, business class harga sama kok iso. Sementara kalau in Europe, daytime charge-nya tuh ada murah. Iya. Daytime per kWh itu 0, sekian 75 euro. Oke. Peak load-nya malam hari itu 1.75 euro karena semua peak load. Oke. Nah, kita butuh itu, harus fair enough gitu. Oke, itu yang mendukung untuk pertumbuhan infrastruktur. Jadi sekarang karena gini, pendekatan awal dulu politically back in 5 years gitu kan. Pendekatannya bukan soal kita bicara EV itself. Yes. Tapi approach-nya was actually nempelnya ke mau kurangin subsidi BBM. Itu dia, itu target pemerintah, mengurangi subsidi dengan new energy tadi ya. Akhirnya outputnya yaitu 2466 itu forever sampai hari ini. 2.446 rupiah per kWh. Iya, kalau kita saving cost-nya dari 60% dari EV dari mobil biasa kan gitu kan. Pengguna sih happy ya. Betul. Kalau pengusaha kan lihatnya ini enggak dalam core-nya gitu loh. Iya. Nah, ini kita harus menyuarakan supaya ada fair and square. Iya. Tetap ngirit, Mas. Betul. Ya, dia ngirit 60% gitu. Kalau kita bicara sekarang, memang kita ada bahas for the past 2 years mengenai surcharge. Yes. 25.000, 57.000, it's not the only way kan. Kita harus cari formula yang baru. Iya. Nah, kita selalu menyuarakan itu supaya fair play-nya kelihatan gitu. Yes. Karena kenapa? Kita investasi itu miliaran kan. Betul. Masa kita investasi 100 juta dengan 30M harga jual sama. Sama, iya. Betul. Dan saya kira orang juga maklum loh, pengguna EV pasti maklum. Iya. Gitu. Jadi kita we are looking into that issue. Iya. Oke. Suara hati dari pengusaha charging seperti ini sudah kita dengar. Jadi memang butuh dukungan dari pemerintah juga gitu ya untuk supaya charging atau infrastruktur ini tumbuh ya Pak Eli ya. Nah, terakhir dari saya Pak Eli, ada suara nggak buat pengguna EV di Indonesia? Yakinkan mereka bahwa pakai EV itu nyaman dan aman kok. Apakah infrastrukturnya cukup atau enggak Pak Eli? Mungkin dari Pak Eli bisa meyakinkan para pengguna EV untuk lebih berani pakai EV. Infrastructure is gradually improving ya, increasing lah tepatnya gitu. Sekarang udah hampir 5.000, udah 1 banding, I think about 28. Yes. I think the next 20 years and for the next 2 years kita bisa 1 banding 12. Oke. 2030 atau banding 10 udah pasti dapat sih. Jadi increasing, lebih baik daripada 2 tahun yang lalu. Jadi nggak usah ragu. Ya, home charging maksimalkan monggo. Ya. Utility yang public juga kita perbanyak terus. Jadi pilihan boleh dipilih bisa medium to fast charging, ya kan? Dan sekarang kita juga sangat agresif di fast charging sama ultra fast charging. Dan kita pasti bantuin mereka yang pakai EV. Jadi beli EV nggak usah diraguin. Itu dia teman-teman. Jadi jangan khawatir, pesan dari Pak Eli. Infrastruktur getting improve gitu ya. Saya sendiri udah ngalamin kemarin jalan libur Nataru, Lebaran, nggak ada isu Pak. SPKLU di mana-mana, Voltron ada di mana-mana, siap membantu perjalanan teman-teman dengan mobil listrik secara aman dan nyaman. So begitu dari saya, Sobat TV. So don't worry. Thank you Pak Eli untuk waktunya. Thank you so much, Adit. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Terima kasih. See you next flight. Thank you. See you. Bye. Oke ya.